Sudah kita mulai aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, terakhir kita di pembahasan tentang huruf-huruf yang seperti laisa. Faslun wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa. Adapun huruf-huruf yang seperti laisa, yakni beramal seperti kana, bermakna seperti laisa. Fa arba'atun, maka dia ada 4. Ada ma, ada la, bahkan ada la tuh. Ada in nafiyah tentunya, sama la, ta. Ini nanti kita bahas satu persatu. Induknya ada di ma. Makanya setelahnya fa amma ma, adapun si ma, fa ta'malu amala laisa indal hijaziyin. Maka ma ini beramal seperti laisa, yakni merafa isim, menasab khobar, tapi hanya bagi orang-orang Hijaz. Makanya di Quran ada, ya, karena Al-Quran pakai bahasa Hijaz. Bisyarti, dengan syarat. Nah, ini syarat-syaratnya. Syarat pertama penting. Nanti syarat-syarat ini berlaku pada teman-temannya, tapi syarat pertama hanya punya si ini, si ma ini. Kita lihat syarat pertama, an la taktarina bi'in, yakni in zaidah, in tambahan. Si ma ini nggak boleh ada in setelahnya, yang innya itu tambahan. Nanti ada contoh yang beliau kasih terkait yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Wa an la yaktarina khobaruha bi illah. Kemudian khobarnya si ma juga nggak boleh pakai illah, yakni an-nafyu ma'al istisna. Nggak bisa pakai sigo hasr dia. Kalau pakai sigo hasr maka nanti tidak beramal. Wa an la yataqaddama khobaruha ala ismiha. Juga khobarnya nggak boleh di depan isimnya. Kalau di depan isimnya berarti khobar dulu, isimnya muakhar, berarti tidak beramal. Tidak beramal yakni tidak menasab. Tapi dia tetap disebut ma hijaziyah nanti. Ya, ma ini disebut ma hijaziyah. An-nafiyatu al-hijaziyatu. Wala ma'mulu khobariha ala ismiha. Ma'mul si khobar juga nggak boleh ke depan daripada isimnya nanti. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jarran wa majrur, kecuali ma'mul dari khobarnya berupa jar dan majrur. Kita lihat nanti ya. Fal mustawfiyatu lisyurut. Nah, yang memenuhi syarat seperti contoh ma zaidun zahiban, ma an-nafiyah hijaziyah, zaidun isim ma, zahiban khobar ma. Ya, amalu amalai kana, beramal seperti amalan kana. Walaupun dia musyabbah dengan laisa, kita tetap bilang dia beramal seperti amalan kana. Karena kalau nanti antum bilang dia beramal seperti amalan laisa, laisa beramal seperti amalan kana. Tahu dalam ilmu kias nanti kiasnya ini apa? Panjang dia. Ya, sedangkan harus ditarik far'a ke usulnya. Ya, induknya yang kita katakan. Walaupun dia musyabbah bil laisa, kita sebutnya amalu bi amalikan. Bi amalikan, beramal seperti kana. Kemudian kata penulis, contoh lagi, wa ka qaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah, ma hadza basyaran. Ini ucapan perempuan-perempuan nih yang ketika lewat ketemu siapa? Yusuf. Ma hadza basyaran. Ini bukan orang nih saking gantengnya. Nah, basyaran situ masuk sebagai khobar ma. Ma hunna ummahatihim. Nah, mereka bukanlah umat ibu-ibunya mereka. Ummahati mansub jamak muannas salim atau jamak bi ziyadati alif wa ta. Ya, mansub dengan khobar ma. Fainik taronat biin. Nah, ini syarat pertama tadi. Kalau dia nempel sama in, batola amaluha, batal amalnya. Tapi masih bisa digunakan dalam kalimat. Contoh, ma in zaidun qaimun. Qaimun, seandainya nggak ada in, qaiman. Nah, sungguh tidaklah zaid itu berdiri. Tentu ini in zaidah. In zaidah ngasih makna taukid. Assalamualaikum. Wa kadzalika ini qatarona khobaruha bi illah. Begitupun kalau jika khobarnya bergandeng dengan illah. Nah, seperti wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, ini sigo hasr nih. Nafiu ma'al istisna. Ya, rasulun situ harusnya khobarnya ma. Seandainya enggak ada illah, maka kita katakan rasulan. Nah, jadi untuk di istisna khobar la batal. Khobar la afan khobar ma. Ya. Kemudian wa kadzalika in taqaddama khobaruha ala ismiha. Contoh lagi kalau khobarnya ke depan duluan. Ma qaimun zaidun.
Qaimun khobarnya muqaddam. Kenapa dia enggak mubtada? Karena Zaidun ma'rifah. Ma'rifah lebih berhak untuk jadi mubtada. Karena mubtada topik pembicaraan, harus ta'rif dia, harus definitif, harus si pendengar ngerti. Adapun khobar informasi baru, boleh nakirah. Nah, maka ini qaimun khobar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Maka karena khobarnya ke depan, ma-nya tidak beramal seperti kana. Kita enggak katakan wa maqaiman Zaidun. Ya, seandainya di belakang bisa ma Zaidun qaiman. Mansub sebagai isim atau khobar ma. Au taqaddama ma'mulul khobar, atau ma'mulnya khobar ke depan. Khobar punya ma'mul, bisa jar majrur, bisa dzaraf, bisa maf'ulun bih kalau khobarnya isim-isim wasf, kata isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Lihat. Nah, contoh. Ma to'a maka Zaidun akilun. Mana isim maknya? Zaidun. Akilun? Khobarnya. To'a maka? Jadi maf'ul bih. Si maf'ul bih siapa? Maf'ul sima. Enggak. Akilun. Ini yang disebut ma'mulnya khobar. Akilun khobar dan dia ma'mul. Ma'mul dia punya ma'mul. Ma'mul itu berarti apa? Dianya beramal. Entah nyari maf'ulun bih, kadang-kadang nyari naibul fa'il. Nah, di sini to'a maka maf'ulun bihnya akilun. Kalau si ma'mulnya khobar ke depan daripada si isimnya maka ma-nya tidak beramal. Padahal khobarnya di belakang. Tadi kan yang nggak boleh ke depan khobar. Ini khobar ke belakang nih. Tapi ma'mulnya sekarang yang ke belakang. Walaupun khobarnya ma'mulnya ke depan, walaupun khobarnya di belakang. Ya, maka terhukumi batal juga. Jadi khobar nggak boleh ke depan, sebagaimana ma'mulnya khobar juga nggak boleh ke depan, kecuali nanti jar majrur dan dzarf. Nah, ma to'a maka Zaidun akilun, tidaklah Zaid memakan makananmu. Terjemahannya. Ya, seandainya nggak ada ma'mul, ma Zaidun akilan, bukanlah Zaid yang memakannya. Fa in kana dzarfan, nah, kalau misalnya dzaraf beramal. Ma indaka Zaidun jalisan mansub khobar ma. Indaka dzarafnya muta'alliq dengan jalisnya. Ya. Paham? Kalau ma'mulnya jar dan majrur sama dzaraf bisa beramal. Berarti kalau kita i'rab ma nafiyah hijaziyah, indaka dzaraf dan mudhafun ilaih punya jalisan. Zaidun isim ma afwan, jalisan khobar ma. Beramal. Enggak seperti to'a maka tadi. Au jaran wa majruran, atau ma'mulnya jar majrur bisa beramal juga. Contoh, ma fid dari Zaidun jalisan. Tidaklah Zaid duduk di rumah tersebut. Nah, fid dari di situ punya jalisan, muta'alliq dengan jalis. Jalis khobarnya ma. Walaupun ke depan dari isimnya, tapi jar majrur dimaklumi. Sebagaimana jar majrur dimaklumi pada tempat-tempat lain. Khobar dia bisa ke depan, ya, dan seterusnya. Dapat? Kenapa? Enggak, yang kayak waktu lebih ke depannya itu jadi kayak model istighfar. Enggak. Sekolah lagi. Lam yabatul amaluha, tidak batal amalannya. Kalau dzaraf dan jar majrur sebagai ma'mulnya khobar yang ke depan dari isimnya ma. Wa banu tamimin la ya'milunaha, adapun banu tamim at-tamimi berarti orang-orang Taif, maka mereka tidak memakai ma hijaziyah ini. Wa in istawfatis syurut, walaupun terpenuhi syarat. Kenapa beliau singgung Bani Tamim? Karena Bani Tamim di antara lugoh yang lumayan besar juga dalam Al-Qur'an. Jatahnya dalam tanda kutip. Ya. Jadi mereka bahasanya lebih mirip dengan orang-orang Hijaz. Lanjut. Perbedaan antara ma yang biasa dengan ma yang membutuhkan keadaan khobar. Ya kalau ma yang tidak biasa, ma-nya masuk jumlah fi'liyah misalnya. Iya, manafi yang biasa itu. Itu misalnya kalau masuknya ke jumlah fi'liyah berarti dia. Ini pun sebenarnya sama, manafiyah juga kan. Makanya kalau di i'rab nafiyatun hijaziyatun. Cuman dia masuknya ke jumlah isimnya. Kalau ke jumlah fi'liyah atau nanti ke huruf kan bisa. Ya, ma fihi muskilatun misalnya. Nah, ini sima ya. Jadi tadi syarat pertama enggak boleh ada in zaidah. Syarat kedua apa ya? Enggak boleh khobarnya
terletak setelah ilah. Maksudnya dia nggak boleh pakai sigo hasr. Ya ini nggak beramal, nggak boleh di sini nggak beramal. Bukan berarti orang Arab nggak pakai. Orang Arab pakai, tetap, ya, tetap bisa dijadikan sigo hasr. Seperti tadi wa ma Muhammadun illa rasulun dipakai. Cuman maksudnya tidak nggak bolehnya. Maksudnya itu syarat-syarat yang membatalkan amalnya, mansubnya. Ya, kemudian yang ketiga khobarnya nggak boleh ke depan. Kemudian yang keempat makmul khobarnya yang nggak boleh ke depan, walaupun khobarnya di belakang. Ya, kecuali makmul khobarnya jar majrur dan dzaraf. Pembahasan setelahnya sama udah cabangnya aja. Kalau antum paham ini, insya Allah sisanya paham. Kata penulis yang kedua wa amma la. Adapun la yang beramal seperti kana, teman-temannya laisa. Fata malu amala laisa, maka dia beramal seperti laisa aidon, sama indal hijaziyin, di orang-orang Hijaz juga. Fakot sama, hanya di orang-orang Hijaz yang mengamalkannya. Tapi ini lebih sempit lagi. Bisyurutil muqaddimati fima, seperti syarat-syarat yang ada pada ma. Berarti nggak boleh pakai in, nggak boleh khobarnya terletak setelah ilah, nggak boleh khobarnya ke depan, nggak boleh makmul khobarnya ke depan. Tapi yang poin pertama nggak ada pada dia. Maksudnya yang poin pertama yang ada in nggak ada. Berarti sisa syaratnya cuma 2, 3, 4. Dia nggak boleh pakai ilah dan nggak boleh khobarnya ke depan dan makmul khobarnya ke depan. Wa tazidu bi syarti akhar, plus ada poin satu lagi untuk khobarnya, syaratnya dia. Berarti poinnya 2, 3, 4 dan 5. Satu nggak ada. Wa huwa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Ya, ini isim dan khobarnya nakirah. Nah, contoh la rajulun afdala minka. Jadi gimana nih? Ini la nafiyatul lil jins apa la nafiyah hijaziyah? Ujung ke ujung tuh. Nafiyatul lil jins, nasab isim, rafa khabar. La musyabbah bilaisa, marfu isim, mansub khabarnya. Sama-sama la. Nah, tenang, kata penulis, lihat. La rajulun afdala minka. Ini seandainya kita masukin ke la nafiyatul lil jins, la rajula afdalu minka, ya kan? Nah, ini repot nih makanya. Tapi kata penulis fa wa aksaru, dan kebanyakan dia. Wa aksaru amaliha, kebanyakannya dia beramal fi syi'ri, dalam syair. Nah, jadi santai aja. Baru mau bimbang nih mau ngamalin yang mana nih, ya? Ujung-ujung satu ya, yang satu beramal nasab isim, yang satu beramal yang khobar yang dinasab. Kemudian yang ketiga, in al musyabbahatu bilaisa. Sama nih, in nafiyah tentunya. Beramal dengan laisa. Wa amma in an nafiyatu fatamalu amala laisa. Sama, dia juga beramal amalan laisa fi lughatil aliyah. Lebih sempit lagi. Ini kabilah Arab lagi. Hijaz enggak. Adapun ini yang kita kenal sebagai nafiyah, justru kebanyakannya pakai illah. Ya, misalnya apa? Ayo bisa contohkan nggak? Banyak in nafiyah. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan. Lihat. Jadi si in itu seandainya beramal juga di Hijaz, batal sama syarat kedua. Kan tadi syarat pertama nggak boleh pakai in zaidah dan nggak ada pada ini. Yang in nafiyah nggak mungkin kemasukan in zaidah. Jadi sama kayak pembahasan si la. Berarti syaratnya cuma 2, 3, 4. Nah, ulang ya. Ma beramal kalau ada 4 syarat. Nggak boleh kena in zaidah, nggak boleh kena ilah, khobarnya setelah ilah, nggak boleh khobarnya ke depan, nggak boleh makmul khobarnya ke depan, kecuali jar majrur dan dzaraf. Kemudian tadi setelah ma siapa? La hijaziyah. La hijaziyah syaratnya hilang 1, tinggal 2, 3, 4 plus 1 lagi. Ya ini harus nakirah dua-duanya. Tapi kebanyakan di syair. Sekarang in zaidah sama syaratnya begini. Yang 1 nggak ada. Tinggal 2, 3, 4. Ya. Dan kebanyakan di Quran kalau ada in pakai nafi maka ada pengecualiannya. Makanya sampai Ustaz Rizky Gumilar mengatakan penafian dengan in lebih saklek menafikannya, lebih khusus karena dia nggak datang kecuali dengan illah.
Dia nggak datang kecuali dengan illah. Di sini berarti ada kemungkinan dia datang pada selain illah. Cuma fi lughatil aliyah, pada lugah orang-orang al-aliyah. Bisyurutil muqaddimati fima, syaratnya sama dengan syarat yang ada pada ma tadi. Tidak boleh in, tidak boleh illa, tidak boleh ke depan, ma'mulnya juga nggak boleh ke depan. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Sama aja, apakah isimnya ma'rifat atau nakirah. Lihat situ. In Zaidun qa'iman. Ini orang aliyah, ingat. Ya. Qa'iman mansub dengan in. Wa sumi'a min kalamihim. Dan didengar di antara perkataan mereka, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Berarti apa artinya? Tidaklah seorang lebih baik dari seorang yang lain kecuali dalam keadaan afiahnya. Maksudnya mereka menganggap kebaikan seseorang ditafdil dengan kebaikan seseorang yang lain dari sisi afiahnya, keselamatannya. Tapi ingat, tadi ini lughatul aliyah. Adapun pada Hijaz, in ini tidak datang kecuali dengan illah. Berarti seandainya orang Hijaz mengamalkan ini, batal pada poin berapa? Pada poin kedua. Ya, jadi seandainya orang Hijaz mengamalkan in sebagaimana laisa, berarti sudah batal juga dengan poin kedua. Karena di Quran pasti setelah ada in biasanya ada illah. Makanya sampai para ulama yang ngasih tahu kalau ada in setelahnya ada illah, innya berarti nafiyah. Nah, tadi contohnya in huwa illa wahyun yuha. Enggak dong. Ada lagi gak ayat yang lain? Bukan, itu inna. Ini in nafiyah. Habis in ada illanya. Nah, ntar kalau ketemu di Quran ya. Lanjut yang terakhir, lata al-musyabbahatu bilaisa. Lata yang seperti laisa. Wa amma lata. Adapun lata sama artinya berarti ya, tidak artinya. Fatamalu amala laisa bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha bi lafzil hin. Tapi dengan syarat isim dan khobarnya sama-sama berlafaz al-hinu. Maknanya waktu, saat. Nah, ini dipaksa nih, isim sama khobarnya mesti berlafaz al-hinu. Lihat. Wa bi an yuhdzafa ismuha, dan juga biasanya isimnya dihapus au khobaruha, atau khobarnya yang dihapus. Jadi kalau ada lata yang beramal, maka pasti nyisa isim atau enggak nyisa khobar. Wal ghalibu hadful ismi, dan kebanyakannya dia menghapus isimnya. Nah, contoh, fanadaw wala tahina manasin. Maka mereka pun menyeru walata, dan bukanlah saat ini hina manas, saat yang cocok untuk lari. Ya, ini ketika hari akhir. Lihat mana saat ininya. Tadi kan terjemahan dan tidaklah ini atau saat ini adalah hina manas, waktu untuk lari. Mahdhuf. Berarti mana? Wa nadaw wala talhinu hina manas. Jadi isim sama khobarnya mesti pakai lafaz hin. Apa hin artinya? Saat. Indah. Lama. Makanya lama yang bermakna tatkala di i'rab lama hinaiyah, lama yang kehina-hinaan gitu lah. Hina ini maksudnya. Ya, hina di sini bermakna tatkala atau saat atau waktu. Fanadaw wala talhinu hina mana, seolah-olah begitu. Nah, maka mereka pun menyeru dan bukanlah saat ini adalah saat untuk lari gitu loh. Jadi mubtada khobarnya al-hinu hinu manasin. Waktu ini waktu untuk lari. Dikasih lata yang beramal dengan laisa, latal hinu hina mansub manasin. Ai laisal ada takdirnya ternyata. Laisal hinu hina firarin. Nah, bukanlah saat ini, al hinu pakai alif lam berarti saat ini. Sebagaimana antum katakan yaumun pakai alif lam, al yauma berarti hari ini. Zorof kalau dikasih alif lam biasanya ngasih makna ini. Nah, al-hinu laisa, bukanlah al-hinu waktu ini, hina firar, waktu untuk lari. Ini hari kiamat, enggak bisa lari orang-orang. Wa quri'a, tapi di qiraat lain dibaca wala tahinu manasin. Nah, dibaca rofa nih gimana? Tadi katanya lata beramal kalau ada hina nih. Sedangkan dibaca rofa, kata penulis ala annal khobaru mahdhuf. Tapi khobarnya berarti dimahdhuf kalau kayak gini. Nah, berarti gimana takdirnya? Laisa hinu firorin hinan lahum.
Yang dimaksud hinan lahumnya. Berarti pada ayat fanadau wala tahina manasin wala tahinu manasin hinan lahum. Artinya jadi gini. Dan mereka pun menyeru, padahal bukanlah waktu lari adalah waktu yang mereka miliki. Maksudnya mereka nggak bisa lari di hari akhir. Wallahu a'lam. Sisanya kita lanjut nanti. Af'alul muqarrabah.